warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Hindrawati. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab 3 kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada materi sistem komputer, khususnya hardware, di kelas 7A SMP Negeri 1 Jenuh. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, Bu Susi hari ini juga baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas angkat tangan dong. Oke, terima kasih. Silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Amin. Firli wali walidayya. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Sekarang gilirannya siapa ya yang menjadi dirjen? Oke, silakan ya sih untuk berdiri teman-temannya. Yang lain silakan berdiri nak. Ya, silakan ya. Oke. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam perhitungan 4 mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah dan merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Yesi. Baik anak-anaknya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita lihat kerapian diri kita. Sudah rapi belum? Tempat duduknya sudah rapi atau belum? Silakan dilihat kanan kiri, atas bawah meja. Kalau ada sampah silakan dibuang di tempat sampah. Sudah bersih? Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Ahmad Aditya Firmansyah ada? Oke. Jessica. Oke. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas informatika kelas 7 sistem komputer yang dalam hal ini kita pelajari adalah hardware. Oke, di sini pertanyaan pematik. Yang pertama, masih ingatkah kalian pelajaran kita sebelumnya? Masih. Apa itu? Teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Bentar ya, berarti kalian masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu. Yang kedua, sebutkan nama alat atau perangkat yang ada di hadapan kalian. Yang ada di hadapan kalian itu ada alat apa saja ya? Oke, monitor. Apalagi? Keyboard. Apalagi? Mouse. Itu adalah yang ada di hadapan kalian. Nah, alat-alat itu semuanya namanya adalah komputer. Kemudian yang ketiga, tahukah kalian bahwa alat yang sudah kalian sebutkan tadi atau yang merupakan komputer ternyata dapat membantu kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang namanya komputer ini kira-kira manfaatnya apa ya? Yang bisa angkat tangannya. Oke, Eki. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Kalau mengerjakan PR biasanya pakai komputernya bagaimana caranya, Ki? Mencari di Google, Bu. Oke, bagus. Eki ya, tak kasih poin plus untuk yang pertama. Kemudian saya minta 2 ya. Kira-kira ya, namanya siapa? Mencari berita. Aizatin Ulia, mencari berita ya, betul ya. Jadi kalau kita sudah punya komputer, sudah punya HP, maka kita tidak perlu lagi yang namanya membeli koran. Ya, kenapa? Karena semua informasi digital itu bisa diakses dengan
mudah dan cepat. Jadi nggak usah beli ke sana, beli ke sini, gitu ya. Baik, jadi Aizatin saya kasih poin juga. Selanjutnya, perhatikan tujuan pembelajaran ini tiga. Yang pertama, mengidentifikasi perangkat keras komputer. Yang kedua, menjelaskan fungsi perangkat keras atau hardware dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis perangkat keras komputer atau hardware dengan tepat. Jadi nanti setelah belajar dari sini atau kesimpulan bagian belakang, maka tiga-tiganya ini harus kalian kuasai karena sudah kita pelajari. Paham ya? Hardware atau nama-nama hardware atau spek-spek dari hardware itu ternyata penting loh. Kalian tahu kenapa penting? Karena kita pengen beli apa, kalau nggak tahu apa nama yang dibeli itu jelas tidak bisa. Jadi kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita beli. Terus kalau kita sudah tahu speknya, maka kita bisa memilih kira-kira hardware yang cocok untuk komputer saya yang mana ya. Kalau saya pengen beli komputer seperti apa ya yang cocok dengan keinginan saya. Nah itu adalah manfaat kita, kenapa kita harus bisa mengidentifikasi perangkat keras komputer terlebih dahulu. Ya, kenapa? Itu membuat kita atau motivasi kita harus mengenal yang namanya hardware. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal hardware, kita nggak bisa menggunakan hardware tersebut dengan baik. Itu adalah manfaat kenapa perlu identifikasi, perlu menjelaskan fungsinya, dan bisa menganalisisnya. Untuk selanjutnya, apakah kalian sudah membawa HP? Sudah. Oke. Apakah sudah ada kuotanya semua? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pretest kita akan tepuk semangat terlebih dahulu ya. Kita semangat terlebih dahulu ya. Baik, masih ingat tepuk semangat? Masih. Yuk, kita tepuk semangat dengan hitungan ketiga. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat semuanya? Oke, sekarang Bu Susi akan buka kuisis untuk pretestnya. Siapkan HP-nya, pastikan jaringannya stabil. Oke, silakan kalian masukkan kode ini ya. 1, 2, 4, 4, 4, 4. Kita akan memulai pretestnya. 1, 2, 3. Pertanyaan yang pertama. 3, 2, 1. Go. Akhirnya Sahel masih semangat? Oke, lanjut lagi. Lihat tayangan singkat berikut, gambarnya besar banget ya. Kalau misalkan saya print menggunakan printer standar ini bisa nggak ya? Nggak muat Bu. Nah, berarti butuh printer khusus ini. Nama printernya apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya sudah. Nanti kalian cari, minta bantuannya untuk kalau misalkan kita pengen ngeprint mulai dari A0, A1, A2, A3 pakainya apa? Kalau A4 ini bisa, A5 ini bisa, F4 ini bisa. Tapi kalau A0 sampai dengan A3 tidak bisa karena ini ukurannya besar. Ya. Nah, ini adalah bentuk printernya. Nah, ya. Nanti kalau mau membeli printer yang seperti ini, ada namanya sendiri. Nah, ini ya. Nah, prosesnya nanti seperti ini, besar banget. Nah, ini adalah videonya ada gambar seperti ini. Nah, ini ya.
Jadi dicetaknya di sini nih. Tuh, besar banget. Tuh ya, dicetak di sini. Kalau yang ini mah cetaknya kecil, ya. Kalau itu besar. Nah, oke. Ini ya, namanya printernya apa? Nanti jangan lupa dicari. Sebelumnya akan Bu Susi jelaskan dulu untuk materi kita hari ini adalah komponen komputer. Masih ingat ya, yang namanya komponen komputer di dalam sistem komputer itu dibagi menjadi 3. Yang pertama di situ adalah hardware. Hardware itu adalah perangkat keras atau perangkat yang bisa dipegang, bisa dilihat oleh mata. Yang kedua ini adalah software. Software ini adalah perangkat lunak atau program aplikasi yang terinstal di dalam komputer atau HP kita. Terus yang ketiga ini adalah driver. Driver itu adalah orang yang mengoperasikan komputer. Jadi ketiganya ini adalah komponen komputer. Berikutnya lagi jenis-jenis hardware. Ini yang akan kita buat diskusi nanti. Yang pertama ada input, kemudian ada proses, ada storage, ada output. Yang namanya input itu apa? Input itu adalah perangkat masukan. Jadi fungsinya adalah untuk memasukkan data ke dalam komputer. Terus yang kedua proses. Proses itu fungsinya apa? Untuk memproses atau mengolah data. Yang ketiga, output. Ini fungsinya apa? Untuk mengeluarkan hasil olahan data kita. Kemudian yang keempat, storage. Storage itu fungsinya untuk menyimpan atau media penyimpanan. Baik itu internal. Internal itu berarti di dalam CPU maupun eksternal di luar CPU. Berikutnya, nah ada gambar di sini. Yang pertama ini apa? Keyboard. Yang kedua, RAM. Yang ketiga, nomor. Ini oke. Yang pertama ini masuk input, output atau storage. Input. Yang kedua, processing. Processing. Yang ketiga, output. Yang keempat, storage. Masih video ya. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah identifikasi hardware. Nah, tugas kalian nanti adalah mengisi nomor 1 yang termasuk input device itu apa saja ya. Di sini gambarnya, kemudian ini namanya apa, kemudian fungsinya apa. Nanti tugas kalian manfaatkan yang namanya HP, manfaatkan yang namanya komputer di depan kalian. Nanti silahkan cari tahu kira-kira yang namanya input device itu apa saja. Yang termasuk processing device itu apa saja. Yang termasuk output device apa saja. Yang termasuk storage device itu apa saja. Paham ya di sini ya? Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran atau diskusi kelompok, ada pertanyaan enggak? Oh iya, ada yang bertanya, printer besar tadi namanya apa Bu? Nanti tugasnya kamu cari lewat Google ya. Printer besar untuk mencetak A0 sampai dengan A3 namanya apa? Nanti akan dijawab gitu ya. Nanti yang bagian akan presentasi di sini mungkin akan membantu untuk menjawabnya. Jadi belum Bu Susi jawab dulu ya. Nanti biar nanti kalian diskusikan di dalam kelompok. Paham ya? Oke, selanjutnya saya bagi kelompoknya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya. Oke. Ini silakan diisi, nanti dikumpulkan kalau sudah selesai. Nah, ya. Silakan diisi. Bisa menggunakan media YouTube, bisa menggunakan website, bisa menggunakan buku informatika yang kalian
bawah. Silakan temukan informasi yang ada di sini. Kita discovery di sini. Kita akan menemukan pengetahuan berdasarkan dengan apa yang kita inginkan. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Ya. Oke, yang sudah selesai tidak usah saya tunjuk ya siapa yang akan maju terlebih dahulu. Nanti kita majunya dua-dua. Jadi yang pertama itu input, gandengannya sama apa itu di LKPD? Storage. Berarti input sama storage nanti satu kelompok. Kemudian yang kedua berarti output dan prosesi. Oke ya. Mungkin dari sini ada yang mau maju untuk mewakili teman-temannya. Saya tidak akan menunjuk di sini ya. Langsung angkat tangan saja yang mau maju. Kelompoknya siapa? Saya nih. Oke, kelompoknya Yesi ya. Silakan maju. Yang kelompok berapa Yes? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Yang lainnya nanti silakan ditanggapi ya. Diusahakan yang namanya kerja kelompok berarti kalian bekerja secara bersama begitu ya. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perangkat keras komputer atau hardware. Nah, sebelum saya mempresentasikan, lebih baiknya kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia F. Ananda, biasa dipanggil Eva. Perkenalkan nama saya Dio, bisa dipanggil lagi. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang input device atau perangkat masukan. Nah, perangkat masukan yaitu pertama ada mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan atau mengatur posisi kursor pada layar komputer. Dan yang kedua ada keyboard. Ya, tunjukkan ya, itu tadi mouse-nya ditunjukkan oleh Rio. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data pada komputer. Lanjut, yang ketiga ada mikrofon. Oke, ini gambarnya mikrofon. Ya, terus yang sana Mikrofon berfungsi untuk memasukkan data berupa suara ke komputer. Dan yang selanjutnya ada storage device. oke, storage device-nya apa saja di situ? Atau perangkat penyimpanan. Apa? Yang pertama, Yang selanjutnya ada storage device atau perangkat penyimpanan. oke, yang mana itu? Yang pertama ada hard disk. Ada hard disk. Oke, itu adalah hard disknya. Fungsinya untuk menyimpan data secara permanen di komputer. Dan Kemudian, yang kedua ada flash disk. Fungsinya untuk menyimpan data dalam jangka waktu lama secara eksternal dan menggunakan teknologi penyimpanan chip. oke, lanjut. Dan yang ketiga ada CD atau DVD. Fungsinya untuk menyimpan dan sifatnya portable atau bisa dibawa kemana-mana. Nah, kita akan Dari hasil pembukaan apakah ada pertanyaan?
Makan dengan vaksin itu mos adalah bagi kita punya sebatas dengan tidak ada. Nah, mos dibagi menjadi dua, yaitu mos tanpa kabel atau bisa dipanggil dengan mos wireless, dan mos yang menggunakan kabel adalah mos USB. Ada pertanyaan lain? Ada yang pakai kabel, ada yang tidak. Pertanyaan yang bagus ya. Soalnya apa? Kalau kita misalkan mau beli mos tanpa kabel, kita beli mos wireless. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Silakan diakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Jadi secara visual ada dua, benda nyata dan gambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4 induk sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Nama printer besar, printer plotter. Oke, ya berarti sudah terjawab tadi ya. Di awal Bu Susi memberikan rangsangan atau stimulus kepada kalian. Printer yang dipakai untuk memprint dari alfabet ini apa ya? Nah, tadi jawabannya Pak? Printer plotter. Ya itu kalau kita pengen beli printer yang ukurannya untuk mengeprint kertas sebesar ini namanya adalah plotter. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi enggak? Tidak ada. Cukup di kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih tepuk tangan. Yang kita pelajari hari ini kesimpulannya apa? Ya, apa? Dapat mengetahui fungsi-fungsi hardware. Dapat mengetahui fungsi hardware. Sedangkan hardware itu sendiri dibagi menjadi empat. Apa saja itu? Input, output, storage, dan processing. Kemudian kira-kira yang dapat kita simpulkan selain dari pengelompokan hardware apalagi? Connect, komputer. Ada berapa tadi? 3. Apa saja? 1. Hardware. 2. 3. Oke, itu adalah kesimpulan pembelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita kasih tepuk tangan untuk semuanya saja yang sudah itu adalah luar biasa. Karena apa? Saya lihat tadi kalian sudah bisa berdiskusi di dalam kelompok, sudah bisa membagi peran di dalam kelompoknya. Pada saat kalian maju ternyata tidak didominasi oleh 1 atau 2 anak saja, tetapi semuanya bisa merata atau bisa berbagi tugas dengan merata, gitu ya. Untuk selanjutnya, apakah dari penjelasan Bu Susi masih ada pertanyaan untuk Oke, kalau sudah jelas, kita akan melakukan refleksi hari ini. Silakan buka HP-nya masing-masing. Silakan diisi poin refleksi untuk orang kompak. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Silakan diisi untuk refleksinya. Untuk refleksi, apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna? Yang kedua, apakah saya dapat menguasai materi pembelajaran hari ini? Apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Apakah saya dapat bekerja dengan teman dalam satu kelompok? Apakah dalam kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, berarti semuanya sangat setuju ya. Luar biasa. Tepuk tangan. Kita akan proses siap.
sudah ya. Setiap kali kita kuis pasti jawabannya lagi gitu ya. Untuk pertemuan kita mendatang kita akan membahas tentang software. Ada pertanyaan sebelum diskusi tutup hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan lembar kerjanya dikumpulkan. Silakan. Nggak apa-apa. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini dan diskusi akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.